Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar program. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana cara menghubungkan atau membuat sebuah koneksi database MySQL dengan VB atau Visual Studio ya. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah form login di VB. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung aja kita masuk ke sesi codingnya di sini. Untuk membuat sebuah menu login, di sini kita pakai konsep menu utamanya. Ini ada dua menu di sini ya. Nah ini yang kita bikin kemarin untuk tes koneksi ya. Di sini kita buang dulu aja untuk tes koneksinya. Di sini kita buang, delete ya, seperti ini. Ini kita buang juga. Nah, seperti ini. Nah, konsep yang akan kita bikin, belum kita bikin menu loginnya. Di menu utamanya ada dua menu, yaitu login sama logout. Dimana ketika kita klik menu login, akan langsung muncul tampilan form untuk menginputkan NIP sama password si admin yang udah kita isikan value-nya di database yang phpMyAdmin kemarin ya, ini ya. Nah, untuk membuat sebuah menu itemnya di sini, logout sama login sama logout ini, kita bisa pakai menu yang ada di toolbox ini, yaitu pakai menu strip ini. Kita drag aja ke sini, kemudian di sini kita inputkan misalkan login seperti ini, kemudian ini logout seperti ini ya. Ini kita kasih fontnya bold aja. Kita penggantiannya lewat ini ya, Solution Explorer ya, ini ya. Kita ganti ke bold, kita set ke true. Kemudian yang logout juga di sini kita set boldnya ke true juga. Kemudian name-nya logout tool strip no item. Oke, nggak masalah, seperti ini aja nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita bikin satu form baru yang digunakan untuk login nanti. Kita pakai klik kanan yang di menu, yang di projectnya sistem kependudukan, klik kanan, kemudian add new item, kemudian kita pilih yang bagian Windows Form ini. Kemudian di sini kita kasih nama misalkan menu login seperti ini ya, kita enter. Nah, kemudian di sini kita ganti menu loginnya, teksnya ini kita ganti pakai ini aja, menu login, nggak usah kasih spasi, form login gini aja ya. Bentar, form login seperti ini. Ini biarkan menu login. Kemudian di bagian yang menu utama yang di sini, menu utama. Oh, ini menu utama. Nah, ini menu utama. Yang bagian view desainernya untuk menu utama, kita bisa ketikkan beberapa code di sini. Kita klik aja dua kali di bagian menu login ini, kita klik dua kali. Kemudian di dalam
private sub untuk login tool strip menu item ini, yang bagian login kita arahkan ke bagian menu login, ke formnya, ke nama filenya ya. Tadi nama filenya adalah menu login ya. Nama filenya itu yang ini ya tadi ya, yang barusan kita menu login lah, seperti menu login. Nah ini kita tembak ke ini ya, menu login tadi mana? Ini kita close dulu aja. Nah di sini menu login show dialog, show dialog. Kemudian kita kembali lagi yang bagian menu utama lagi, kita klik yang logoutnya, kita klik 2 kali. Bagian logoutnya kita call sebuah function. Nah, di sini kita buat sebuah functionnya dulu ya, function untuk mengunci beberapa menu. Tujuan untuk mengunci beberapa menu ya. Jadi misalkan kita klik login, berarti nanti habis login logoutnya akan aktif ya kan, aktif enable-nya. Ketika kita logout, berarti yang aktif nanti login, si logoutnya akan inaktif ya kan ya. Di sini kita bikin sebuah sub, misalkan terkunci ya, misalkan terkunci seperti ini. Kemudian kita tembak ke namanya tadi, namanya si ini ya. Ini kan namanya adalah login tool strip menu item. Biasanya di sini udah ada login. Nah ini login tool strip menu item, kita klik aja di sini, kemudian enable sama dengan true. Kemudian logout tool strip menu item enable sama dengan false. Kemudian ini menu itemnya ini, yang logoutnya ini memanggil function terkunci ini, terkunci ya. Jadi ketika logout dipanggil, nanti yang aktif itu login, yang logout akan false, inaktif ya kan. Kemudian yang menu utamanya ini kita klik 2 kali di sini, di luarnya, bukan di menu itemnya tapi di luarnya ini kita klik 2 kali. Nah di sini ini adalah, bukan ini, salah klik, berarti kliknya yang ini, bukan ini tapi ini. Ini kan tadi kan masih satu deret dengan ini ya. Nah, kita kliknya yang ini di luar, intinya bukan nembak ke ini ya, bukan menembak ke menu item. Jadi kita tembak yang bagian kosong, kita klik 2 kali lah. Ini menu item load, kita panggil call seperti metodenya. Jadi ketika menu utama ini muncul tampil, itu langsung yang aktif pertama adalah menu login, yang logoutnya akan inaktif ya kan. Untuk yang login logout sama menu itemnya ini udah. Kemudian kita lanjut ke bagian yang view designernya untuk login ya, di sini ya, view designernya untuk login. Di sini untuk form loginnya coba kita kasih label dulu, kita tambahkan label, terus coba kita ganti teksnya jadi masukkan NIP dan password Anda di sini. Kemudian kita bold aja.
lalu name-nya kita ganti ya, misalkan label login. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya label ini kita tambahkan label lagi, terus teksnya kita ganti nips. Nah, kemudian kita bold juga di sini. Kemudian label name-nya ini kita ganti ya, label nips seperti ini. Kemudian tambahkan lagi untuk passwordnya, name-nya kita ganti label password. Kemudian teksnya adalah password. Oke. Ini kita bold juga di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu text box di dalam form login nih. Text box itu kita pakainya ini, text box. Nah, nanti digunakan untuk input NIP sama passwordnya. Nah, ini kita panjangin dulu aja nggak apa-apa di sini. Di sini kita ganti ya, name-nya jadi XT seperti ini. Kemudian tambah lagi textbox untuk si password. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu ya. Kemudian ini name-nya kita ganti jadi txt password. Ini ada password. Nah, berarti yang ini kita kasih biar enak bacanya. Kemudian di bawahnya ini kita kasih tombol untuk loginnya sama batalnya, batal login. Kita tambahkan button di sini, 2 button ya, di sini. Nah, ini kita geser dikit sini. Nah, seperti ini. Ini name-nya kita ganti dulu. Yang ini adalah btn login. Yang ini btn batal. Nah, stringnya kita rubah juga. Yang ini batal, kita bold ya. Oke, terus yang ini kita bold juga. Terus teksnya kita ganti dengan login. Oke, seperti ini. Terus ini kurang rapi ya, kita geser dikit sini ya, kayak gini udah rapi nih. Geser dikit. Oke, formnya ini kita set start positionnya yaitu center aja ya kan, center. Terus yang menu utamanya ini agak kita gedein dikit ukurannya ya, seperti ini aja nggak apa-apa lah. Terus ini kita center juga ya, kita center juga. Start positionnya kita center. Oke. Kemudian yang bagian form login ini kita bisa klik dulu ya, yang bagian
form loginnya, kita klik dulu tempat kosongnya ini. Kemudian di sini di atasnya, di bawah public class menu login. Oh benar, ini di bagian atas ini kita tambahkan import system, karena kan ada pembacaan ke database ya, berarti kita tambahkan system.data.odbc. Oke, kemudian di bawah public class menu login ini kita buat sebuah metode yang sifatnya adalah private, ya kan? Misalkan kita kasih informasi dulu di sini, metode pembersihan data pada area login, area form login. Dan ini kita copy aja nih biar lebih rapi ya, seperti ini. Kemudian di sini kita bikin private sub, akan bersih ya. Kemudian xtenip.txt sama dengan seperti ini, tanda petik, jadi untuk nge-clearkan txt password txt sama dengan kita clearkan juga pakai cara seperti ini. Kemudian di button data login, di view desainnya form login, untuk buttonnya data login ini kita klik 2 kali. Kemudian di dalam metodenya ini kita tambahkan sebuah code, yaitu me.close. Tujuannya adalah ketika nanti di klik batal itu langsung akan menutup si form loginnya, yaitu pakai me.close. Ini kita kasih informasi dulu, bentar. Kita ganti batal login, nah seperti ini ya. Kemudian di form menu login loop-nya ini kita tambahkan struktur atau restrict suatu teks nip-nya sama teks passwordnya, ya kan? Misalkan txt.nip.max length kita batasin dengan 18 karakter ya, atau 20 karakter. Tadi sesuai dengan database kita 20 ya panjang karakternya, kita batasin dengan 20 karakter. Kemudian txt password tar, jadi passwordnya ini nanti pas waktu kita inputkan di passwordnya itu akan dirubah karakternya, jadi seakan-akan dirahasiakan, yaitu kita ganti di sini dengan tanda bintang aja. Jadi apapun yang kita inputkan itu akan diganti dengan tanda bintang. Kemudian di sini xtenip clear clear, terus txt password clear xtenip.focus. Ini ya, jadi xtenip clear ini, jadi ketika si form login ini terbuka,
ini udah keset nih, panjang karakter untuk NIP-nya itu 20 karakter. Terus txt passwordnya itu bintang, disembunyikan dengan tanda bintang, jadi dirahasiakan. Kemudian teks NIP-nya ini selalu kosong dulu, jadi belum ada isinya. Pas waktu buka awal itu selalu kosong. Kemudian txt password juga dikosongkan. Kemudian fokusnya itu di teks NIP-nya. Jadi ketika kita buka, langsung kursornya itu langsung mengarah di bagian txt NIP. Kemudian kita beralih ke bagian yang button login. Kita kembali lagi ke view desainnya untuk form login. Kita klik 2 kali untuk button loginnya ya di sini. Kemudian di sini kita kasih informasi dulu ya. Kita kasih informasi button login. Di button login seperti ini. Kemudian di dalam si metodenya button login ini kita kasih kondisi txt NIP sama dengan kosong or txt password. Oh bentar, ini txt.text lah, ini juga text akan sama dengan 2 kali ya. Ini sama dengan 1 kali. Kalau di Python oke, kita pakai sama dengan. Di sini pakai sama dengannya sekali. Dan kemudian jadi jika belum ada isinya sama sekali, misalkan nih pas waktu udah muncul tampilan si form login, terus kita belum ngimputin si NIP sama passwordnya, langsung kita klik si tombol loginnya, maka akan memberikan informasi bahwa Anda belum memasukkan NIP sama password di form view tersebut. Nah, jadi di sini MSG box dalam kurung yaitu Anda belum memasukkan NIP dan password, seperti ini aja. Oke. Kemudian exit sub. Nah, kita kasih exit sub. Kemudian else. Kemudian jika ada isinya, maka kita cek nih call connection, call mengkoneksikan. Jadi kan metodenya nih ya, mengkoneksikan. Kita panggil di sini mengkoneksikan. Kemudian kita di sini buat variabel baru yaitu cmd yang kita set sebagai odbc comment. Kita pakai perintah dim buatnya. Kemudian cmd as odbc comment. Kemudian kita panggil cmd-nya, cmd new odbc comment. Nah, kurung buka kurung tutup. Kemudian di dalam kurungnya kita select query di sini. Select all from ini kan untuk login ya. Login tadi kan tabel admin ya. Tabel admin, tbl admin. Tadi kan tabelnya ini ya, tbl admin. Kemudian where ini sama dengan
kita panggil si extended-nya pakai perintah seperti ini, kurung petik 1 kurung petik 2 kemudian 2 petik 1. Nah, kemudian di dalam petik tengah-tengah ini kita kasih tanda n, kemudian txt kemudian dan tanda dan lagi, kemudian di belakangnya tanda petik 1 kurang gede ya, ini aku gedein, kita kasih n ya kan, password sama dengan petik 1 petik 2 petik 2 petik 1. Nah, di tengah-tengahnya ini kita kasih tanda n txt password text tanda n. Nah, seperti ini. Kemudian di belakangnya tanda petik 2 yang paling belakang ini kita panggil con. Nah, connya itu apa sih? Connya itu adalah ini, ODBC connection. Nah, itu connection, karena con ini menyimpan si konfigurasi untuk menghubungkan ke database si manajemen penduduk. Nah, jadi di sini kita panggil con di sini. Kemudian di bawahnya ini kita buat variabel baru yang menyimpan cmd. Reader ini, kemudian rd.read ya kan, karena rd-nya ini kan udah kita deklarasikan ya di awal sini ya, rd ya kan, jadi cukup kita panggil aja rd-nya ini, kemudian langsung isinya kita rubah kita define-kan ke isinya si cmd ini. Kemudian rd.read, di bawahnya rd.read if rd.hasRow then me.close. Terus habis itu setelah berhasil login, kembali ke menu utama .show kan. Habis itu menu utama .login enable sama dengan false, loginnya false, kemudian menu utama logout enable true. Setelah berhasil login, nanti logoutnya akan jadi aktif, enable-nya ya kan. Habis itu kita kasih else. Kita udah diinputkan si NIP sama passwordnya, tapi gagal login karena yang diinputkan salah. Kita kasih informasi msgbox ini langsung kurung buka kurung tutup, kita kasih informasi NIP atau password yang Anda inputkan salah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita panggil call bersih. Nah, call bersih untuk apa? Untuk menghilangkan
menambahkan si isian NIP sama password pada waktu itu. Jadi biar nanti si user menginputkan lagi, ya kan? Oke, ini untuk bagian form loginnya udah selesai semua. Coba kita cek satu persatu. Koneksinya kemarin udah, kemudian form menu utamanya ini juga udah. Oke, sekarang coba kita save all ya. Kita save all dulu. Di sini save all. Jadi biar kesimpan semua perubahan yang ada di filenya masing-masing. Kemudian coba kita running di sini. Jadi ketika kita running, tampilan pertama itu seperti ini ya. Login sama logout. Ini menu utamanya. Jadi kita nggak bisa logout nih, ya kan? Yang aktif cuman login doang, ya kan? Terus ketika kita login di sini, klik login, nanti akan muncul pop-up baru, yaitu form login di sini. Misalkan nih kita nggak ngimputin apa-apa, langsung kita login di sini, kita klik login. Ini akan ada informasi, Anda belum memasukkan NIP dan password. Oke, ini udah berhasil untuk yang ketika NIP sama passwordnya kosong. Kemudian coba kita inputkan dengan NIP dan password yang salah. Misalkan 123 passwordnya adalah S. Nah, jadi ini passwordnya kalau kita cek, ini kan bintang-bintang semua ya. Ini tadi kan tidak kita set ya. Apapun yang kita inputkan di password pasti akan dirubah ke bintang-bintang semua. Jadi seakan-akan user lain nggak akan pernah bisa melihat bahwa apa yang kita inputkan di password tersebut, ya kan lah. Jadi seperti itu. Kemudian ini coba kita input yang salah, NIP sama passwordnya. Kemudian kita klik login di sini. Nah, di sini ada informasi tambahan yaitu NIP atau password yang Anda inputkan salah. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita inputkan di sini merupakan salah. Pas waktu kita, misalkan tadi gini ya, ya kan, ketika kita klik OK ini, si NIP dan password isiannya ini akan langsung ke refresh, jadi kosong semua, kebuang, ke remove semua isiannya, kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita input dengan data yang benar, tadi adalah 1, 2, 3, sampai 9, terus rahasia ya passwordnya. Coba. NIP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passwordnya adalah rahasia. Ini. Ketika kita klik login di sini, maka form loginnya akan close dan langsung balik ke menu utama, dan yang logout akan kebuka aktif, yang login akan inaktif. Ketika kita klik logout, maka akan kembali lagi, login kebuka. Kalau misalkan kita klik batal, ini akan close juga, seperti ini. Jadi konsep yang kita buat untuk menu login adalah seperti ini ya. Jadi menu utama dulu, terus ada dua menu, login sama logout. Baru nanti klik login akan muncul form login. Nah, untuk menu yang lainnya kita bisa next video aja ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu ya video tutorial kali ini tentang membuat sebuah form login di Visual Studio atau VB. Dan untuk next videonya kita akan mencoba membuat sebuah menu untuk insert atau create data penduduk di dalam menu utama ini nanti. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.